Alhamdulillah, selamat malam, selamat berjumpa kembali para murid dan santri, juga para pemirsa dan pendengar dimanapun berada. Alhamdulillah, setahap demi setahap, video demi video diselesaikan guru dengan aman dan dengan tidak banyak gangguan, ya. Alhamdulillah. Ada kemudahan dari moyang dan leluhur dan resonansi alam. Semoga sangat mendukung, ya, para pemirsa. Para pemirsa, para murid dimanapun berada, video kali ini melanjutkan video yang tadi dengan judul video ini Kitab Tripitaloka 4 pilar. Pilar yang terakhir disebutlah sholat. Karena inilah hal sesuatu kadang yang tidak menjadikan kebaikan di negara Republik Indonesia. Karena kurang lebih 1400 tahun kembali lagi memahami sejarah bahasa yang salah dan bahasa yang sudah hilang. Sehingga asumsi manusia salah memahami yang dimaksud sholat. Dengan sejarah yang sudah saya terangkan, saya buka melalui video-video saya, melalui YouTube dan apapun medianya, sudah terbuka setahap demi setahap, lebih jelas, lebih nyata, asal-usul sejarah mulai terbongkar. Para pemirsa, para murid dan santri dimanapun berada. Untuk menggenapi dari video yang tadi, masuk ke ranah 4 pilar, yang terakhir adalah dengan menerangkan sholat. Sebelum menerangkan banyak hal tentang sholat, guru mengajak berpikir dulu tentang bahasa-bahasa yang sering beredar di negara Republik Indonesia, terutama yang beragama Islam. Manusia mengasumsikan dengan sholat itu selalu dengan gerak. Tatkala geraknya tidak sama dengan dia, itu dihukumi salah, itu problem, itu ratusan tahun, bahkan dari cerita sampai ribuan tahun. Karena kesalahan memahami sejarah Islam, salah memahami bahasa di dalam kitab suci Al-Quran itu. Satu contoh tentang bahasa sholat. Ada satu hadis atau dalil atau kalimat yang mengeluarkan as-sholatu tanha anil faksya wal mungkar. Coba kalau kalimat ini dibagi, di-share, disuarakan dan didengarkan banyak orang. As-sholatu tanha anil faksya wal mungkar. Sholat itu mencegah keji dan mungkar. Ada yang menafsiri sholat itu bisa mencegah keji dan mungkar. Di situ minimal ada gambaran dua opsi, ya. Bagi gambaran manusia yang tidak memahami bahasa, digambarkan dengan sholat 5 waktu, digambarkan dengan sholat hajat, dengan sholat sunat, menafsirkan akan mengurangi perbuatan mungkar. Itu satu. Dua, ada pemahaman yang lebih dalam atau yang lebih mengena daripada yang dimaksud. As-sholatu tanha anil faksya wal mungkar. Sholat itu mencegah keji dan mungkar. Artinya perbuatan apapun yang memutus dari kemungkaran, itulah yang disebut sholat. Coba pahami betul-betul kalimatnya. As-sholatu tanha anil faksya wal mungkar. Sholat itu mencegah keji dan mungkar. Ini kalau tidak paham apa yang dimaksud, itu jadi perdebatan, jadi pemahaman yang salah. Yang satu menggambarkan dengan gerak tubuh, takbiratul sampai ikhram, sampai salam, ditafsiri mencegah kemungkaran. Sedangkan apakah benar yang dimaksud dari bahasa itu seperti itu? Pemahaman yang lebih dalam, pahami lagi. Sholat itu mencegah keji dan mungkar. Jadi perbuatan apapun yang mencegah keji dan mungkar, itulah yang disebut sholat.
Lantas kalau ini tidak dipahami, bagaimana kalian kita masyarakat di Republik Indonesia bahkan di dunia saling menyalahkan, saling mengeklaim. Bila rakaatnya tidak sama, bila kiblatnya tidak sama, bahasanya tidak sama, dihukumin salah, dihakimin salah, dibawa ke ranah hukum dan dipenjarakan. Alangkah nistanya bangsa manusia sebodoh itu. Sedangkan namanya tuntunan dan bimbingan dimanapun berada manusia itu, sebagai pengingat, sebagai nasihat. Siapapun yang tidak melakukan itu tidak bisa dihukumi atas nama undang-undang. Lantas di negara Republik Indonesia katanya manusia yang bermoral, manusia yang berintelektual atas nama ketuhanan, justru terjadi sesuatu hal yang sangat nyimpang bagi kehidupan. Tatkala ada orang lain, manusia yang lain melakukan bentuk ibadah tidak sama dengan kelompoknya, dibawa ke ranah hukum, diadili dan dipenjarakan. Sungguh bangsa kita, negara kita dalam keadaan jahiliyah kuadrat. Semoga dengan video yang saya bagikan, yang saya terangkan kepada masyarakat, jadilah tuntunan ini menjadikan rahmat bagi kalian semuanya. Menjauhlah dari orang-orang yang menyesatkan dari kehidupan Anda, yang selalu mengatasnamakan agama, dan yang selalu mengatasnamakan Quran dan Islam. Sesungguhnya orang-orang itu ada dalam kesesatan. Kembali lagi pada substansi yang disebut sholat. As-sholatu tanha anil fasya wal munkar. Ada lagi nanti ada bahasa, hadis, ayat, kalimat lain. As-sholatu imaduddin. Paman aqomaha faqad aqomaddin. Apakah yang dimaksud sholat itu mendirikan agama dan agama itu adalah tiangnya? Disanggah oleh sholat. Siapa yang merubuhkan sholat artinya merubuhkan agamanya. Nah itu nanti dibahas lebih detail, lebih akurat, lebih valid. Tatkala dari bahasa sholat tidak mengena, sehingga terjadinya sesuatu pemahaman yang salah. Kalau toh kemarin coba dipahami betul-betul ya, agar para pemirsa khususnya dimanapun berada. Hati-hati dengan orang-orang yang Anda yakini dan kitab-kitab yang Anda baca. Anda sendiri tidak paham sejarahnya, tidak paham tentang asbabun nuzul sejarah bahasanya. Sehingga Anda pun terjerumus dari pemahaman yang salah. Kalau toh di dalam sejarah diterangkan oleh guru-guru kita, ada sosok digambarkan seakan-akan naik ke langit menerima perintahnya. Sedangkan kalimatnya di kaset guru sudah diterangkan. Laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Cerita masjidil haram, masjid. Ada suatu benda, suatu objek. Masjidnya sudah ada. Masjidil haram, masjidil aqsa. Baru naik ke langit kok baru ada perintah. Ini pun juga jadi satu kerancuan kalau tidak mengerti sejarah. Maka kembali lagi, ada manusia, ada sosok, ada beberapa manusia pilihan membuat tuntunan. Jadi bukan satu orang menerima suatu perintah itu. Sudah diterangkan melalui video guru yang lain. Bagaimana kita sebagai manusia, andai kata putra-putri kita tanya, putra-putra kita tanya, Bapak, ayah, abah, abi, katanya Nabi kita ini perintah sholatnya dari langit. Sebelum di langit, di bumi kok sudah ada masjid, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Bagaimana orang tua kita selaku orang tua menerangkan pertanyaan dari putra-putri kita. Lantas bagaimana kalau kalimat ini ditanyakan dari orang Hindu, orang Kristen, orang Buddha, orang kejawen, orang kafir, orang musyrik. Ditanyakan kepada alim ulama yang mengaku katanya mengerti sesuatu hal tentang agama. Bagaimana kalian menjawab di depan hukum dunia? Ceritanya terima sholat, perintahnya di atas langit. Perintah belum diterima, masjidnya sudah ada.
Sedangkan kalau mau membahas masjid, itu pun masih terurai. Namanya masjid itu pasti ada ruangan pengimamannya. Lantas kiblatnya hadap kemana? Namanya masjid itu untuk berjamaah. Minimal untuk Jumatan itu 40 orang. Kalau di situ ada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, paling tidak sudah ada minimal itu loh. Berapa orang? Lantas sholatnya apa di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa? Padahal perintahnya belum diterima. Lantas belum lagi kalau ditanya, andai kata ada manusia di langit menerima perintah, menyusun takbiratul ihramnya bagaimana? Menyusun doanya bagaimana? Lantas bahasa-bahasa yang dipakai doa, bahasa apa? Bahasa mana? Ini harus diurai dulu tentang sholat, tentang asbabun nuzulnya. Biar para pemirsa tidak mendapatkan asupan yang salah. Maka guru dari video yang lain sudah menerangkan bahwa semua sejarah sudah saya jelaskan bahwa semua dari milik leluhur kita. Dan memang Islam dicanangkan bagi umat untuk rahmat. Karena ada kesalahan pemahaman dan kesalahan dan kepentingan orang-orang yang sudah meninggal. Sehingga Islam menjadi terurai, menjadi kerusakan bagi manusia itu sendiri. Para pemirsa, para murid, coba kalau memahami sedikit aja tentang doa yang diajarkan guru-guru kita di pendidikan agama. Satu contoh kita sebelum masuk, ada kan bahasa niat. Satu contoh dengan niat sholat maghrib. Usolli fardhol maghribi salasa rokaatim mustaqbilal kiblati. Ada yang imaman, makmuman. Kalau toh para pemirsa, para murid mempunyai kemampuan, mempunyai pemikiran, mempunyai kecerdasan, mau belajar, mau menganalisa, pahami betul-betul itu bahasa mana. Karena kekurangan kita ya ada pendidikan yang salah, orang-orang tua kita salah, negara pun juga salah. Salah sudah ratusan tahun, belum lahir, kitab itu sudah ada, tidak mampu dibongkar. Usoli ditafsirin niat, di kaset yang lain sudah diajarkan. Soli sola itu gerak, itu bahasa Jawa. Sola itu gerak. Fardu itu bahasa Jawa. Maka ada bahasa fardu, wajib itu bahasa Jawa loh ya para pemirsa. Coba wajib itu bahasa Jawa, fardu bahasa Jawa. Maka nanti ada pokok, ada penting, Nanti bahasa harus. Begitu banyaknya bahasa sehingga kita tidak mengerti apa yang dimaksud dari kitab itu. Satu contoh kita ulas dengan tanda wajib. Wajib itu bahasa Jawa jejibah. Maka di dalam Quran tidak ada kata wajibun, al-wajibu. Kalau di Quran ada, artinya itu bahasa Jawa dimasukkan di situ. Karena wajib itu maknanya jejibah. Fardu itu bahasa persamaan dari wajib. Mustaqbilal kiblati. Nah, kiblat itu bahasa Jawa ya para pemirsa. Lah lantas kalau kalimat atau bahasa yang dipakai sholat, itu loh bahasa Jawa semua. Lantas apakah mungkin orang Arab itu menyusun doa, menyusun kalimat, itu sedetail itu dari Arab? Pertanyaannya. Bangsa Arab tahun itu punya bahasa apa? Caranya berpikir begitu para pemirsa. Di sana sastra tidak ada, tata bahasa tidak ada. Pendidikan tidak ada, kurikulum tidak ada, sejarahnya tidak punya. Itu satu contoh menerangkan begitu memahami tentang sholat. Semoga video ini mampu untuk dipelajari, untuk mencerahkan, sehingga kita memahami tentang sholat tidak menjadi kerancuan. Sehingga betul-betul apa yang dimaksud sholat adalah sebagai tuntunan, sebagai penuntun pribadi manusia kepada kehidupannya
kepada lingkungannya, kepada nusa dan bangsanya. Sehingga tidak terjadi sesuatu undang-undang dan hukum di negara Republik Indonesia bahwa tentang adanya kata sholat dan agama untuk menghakimi orang lain demi kepentingan kelompok dan keluarganya. Itu sesuatu kenistaan, itu sesuatu kemurtatan, itu sesuatu kedoliman. Para pemirsa, para murid dan santri dimanapun berada, begitu banyak tuntunan dan bimbingan aku sampaikan kepada kalian semua melalui video. Lantas bagaimana kalian kemarin yang mempunyai niat katanya, mempunyai niatan amal ma'ruf nahi mungkar? Bagaimana kalau kemungkaran itu pada dirimu sendiri? Kalau ternyata kemungkaran itu dari pemahamanmu yang salah. Para pemirsa, para murid, semoga ini betul-betul mampu merahmati kalian semua. Lantas bagaimana dengan video dari judul ini tentang sholat? Itu tadi sebatas ulasan. Sebelum membuka yang lebih dalam, sholat itu dari bahasa Jawa dulu ya. Maka bahasa sholat ada bahasa persamaan dengan wajib. Sholat itu mempunyai kiroto boso, nek iso ojo telat, dimaknai wajib ya. Bukan diwajibkan. Jadi ini bahasanya, bukan perintahnya. Jadi bahasa wajib adalah bahasa keterangan. Sholat, bahasa keterangan menerangkan penting. Lah baru diterangkan sholat apa. Nah itulah nanti yang dibahas, itulah yang diterangkan. Semoga dipahami dulu tentang bahasa sholat ya. Sholat itu maknanya nek iso ojo telat, dimaknakan penting atau wajib, bukan diwajibkan. Lah diterangkan dari kitab-kitab, digambarkan oleh leluhur kita, diberi kata maghrib. Nah, di situ sudah mulai jelas, bahkan terjadinya sesuatu pemahaman yang salah. Tatkala dari orang Jawa menerangkan kehidupan, struktur kehidupan, ada yang mengatakan itu klenik, ada yang mengatakan itu sesuatu hal yang tidak rasional. Lantas sedangkan menyusun susunan agama, itu semua dikelenik oleh leluhur kita. Maka di situ dibagi dan disusunlah. Mengapa dibuat 3? Mengapa dibuat isya itu 4? Mengapa subuh dibuat 2? Mengapa ditambahkan kunut? Mengapa duhur, luhur dibagi 4, diterangkan 4? Itulah kehebatan klenik. Karena ada pemahaman yang salah, dikira klenik adalah sesuatu yang mistis. Sehingga sesuatu hal yang istimewa menjadi rusak. Sebelum kembali lagi masuk tentang sholat, pahami dulu tentang klenik. Para pemirsa, para murid dan santri dimanapun berada, banyak manusia yang sok tahu, sok agamis, sok khusus. Mengatakan orang lain terutama dari pribumi Jawa itu klenik. Tahukah para pemirsa, para murid, barangkali kalian juga para pemirsa suka mengatain orang-orang lain itu klenik? Leluhurmu juga klenik. Tahukah kalian klenik itu apa? Kok kira mistis? Sebelum membuka tentang sholat dulu. Klenik itu bahasanya sama. Itu kiroto boso. Klenik itu dari bahasa suku kata 2. Klenik dicekel, dienik-nik. Apa maknanya guru? Dipegang, baru ketemu objeknya, baru dibagi. Makanya dipegang, diambil, ada, nyata, baru dibagi. Itulah sebenarnya namanya kecerdasan. Artinya leluhur kita mempunyai kecerdasan sejak masa lampau. Tapi kekonyolan dari kita sendiri, dari bangsa Indonesia sendiri, khususnya dari Jawa, didogma dari agama yang lain. Sesuatu yang istimewa. Kok katakan sesuatu yang mistis? Sedangkan orang-orang yang mengatakan kalian klenik, dia pun menjalankan kleniknya karena dia menjalankan program
yang sudah ditulis oleh leluhur kita. Bahasa yang tepat klenik adalah metafisika. Bahasa yang lebih keren lagi, klenik adalah aljabar ditambah dengan aritmatikanya. Lu aljabar itu kan ilmu dari negara barat. Kebodohan bangsa manusia tatkala aljabar itu dari negara luar. Namanya saja ilmunya jabar. Dijabarkan, dijeberkan. Itu ilmu dari leluhur kita. Ya kebodohan kita semua. Kalian didogma guru-gurumu yang dalam kesesatan. Sesuatu warisan dari leluhur yang hebat. Kau buang dengan sendirinya. Gara-gara gurumu yang dalam kesesatan itu. Masih kurang percaya kalau sesuatu di dunia ini semua dikelenik oleh leluhurmu? Mulai sholat sudah dikelenik. Kalau tidak percaya, mengapa wudhumu dikelenik? Berapa kali Anda basuh? Berapa kali Anda memutar tasbihmu? Begitu hebatnya ilmu kenik pada hakikatnya. Tapi mengapa mulut-mulut di luar kalian pun terpengaruh. Dan kalian kadang mengatakan orang lain itu klenik. Sedangkan itu sesuatu hal yang sangat istimewa. Klenik itu meliputi kehidupan manusia dengan metafisika. Makanya dibagi, ditempatkan pada nilai dan jumlahnya. Itulah klenik. Dijabarkan dengan nilai-nilainya. Satu contoh kalau tidak percaya. Berapa kali kita melakukan sholat? Berapa kali kita setelah sholat diajarkan baca tasbih, subhanallah. Sampai diberikan tasbih 33. Kalau toh itu tidak diklenik, apakah mungkin Tuhan itu menyampaikan kepada umatnya, hei umatku bacalah 33 gitu dah. Para murid, para santri dimanapun berada, semoga betul-betul tercerahkan dengan video guru dimanapun engkau berada. Karena segala sesuatu kebenaran sudah aku sampaikan. Sesuatu hal yang misteri sudah aku luruskan. Kembali lagi tentang klenik, mengacu kepada sholat. Maghrib dibuka dulu oleh guru. Semoga ini tercerahkan. Kembali lagi tentang sholat. Karena hal yang pokok, sholat inilah nanti yang menjadi aplikasi, menjadikan bentuk budaya, bentuk apa yang harus kita lakukan di alam dunia. Maka di kitab guru yang sudah diajarkan untuk murid-muridnya, tatkala dibaiat dengan tepat dan benar, mengerti dari maksud apa yang disampaikan guru tentang Muhammad dengan akta kelahirannya, barulah dituntun dengan sholatnya. Maghrib dibuka oleh guru, bahasa dari Jawa. Assalamualaikum maghrib, maghrib urip. Di situ dengan para moyang diterangkan pada hakikatnya. Setiap manusia itu mempunyai yang disebut nilai kehidupan. Agar kehidupannya tidak terombang-ambing, agar kehidupannya nyaman dan lurus, manusia itu mempunyai benteng atau pagar atau pegangan 3 perkara. Satu, harus mempunyai guru yang benar dan guru dalam kebenaran. Itulah maghrib pertama. Maghrib kedua, sebagai manusia, itu pasti mempunyai gen keturunan, disebutlah orang tua. Itulah pagar keduamu, bapak dan ibu. Dan pagar yang ketiga adalah mertua. Maka di surat, di kalimat, di hadis yang lain, tidak sempurnalah umat Muhammad kalau tidak menikah. Itu maksudnya bukan biologis ya para murid dan santri. Karena untuk menggenapi maghrib itu harus punya mertua. Maka dibuatlah hadis yang lain, ayat yang lain untuk menggenapi bahwa maghrib itu 3 perkara. Itulah yang disebut membentengi pagar hidup setiap manusia. Siapapun manusia tatkala sudah mulai dewasa untuk melanjutkan kehidupan di dunia sampai tua, sampai meninggal, agar kehidupannya tidak terombang-ambing, dibutuhkan 3 perkara yang disebut maghrib itu. Maka diharapkan mempunyai guru yang betul-betul dalam kebenaran dan ilmu tuntunannya pun juga dalam kebenaran.
Orang tua pun dibutuhkan orang tua yang benar, mertua pun juga mertua yang benar. Jadi artinya siapapun manusia dimanapun, baik dari suku Jawa, suku apapun, dari Kalimantan, dari Nusa Tenggara Timur, dari Papua, dari Cina, dari Amerika, dari Jepang. Tatkala maghrib ini dipakai, dijalankan, sesuai bentuk aktivitas kesehariannya, itulah yang disebut maghrib. Maka siapa yang menjalankan maghrib dan suatu ketepatan, terselamatkan kehidupan manusia itu. Ini satu contoh bahwa maghrib itu bahasa Jawa. Lantas kalau diterangkan dengan bahasa yang salah, ditafsiri dengan bahasa di luar sana dari bahasa Arab, maghrib itu diartikan itu surup. Surup itu bisa dikatakan tidak jelas. Dalam rotasi alam bahasa maghrib diterangkan itu artinya barat atau arah mata angin. Lantas kalau disusun usolli fardhol maghribi, tidak ketemu apa yang dimaksud sholat maghrib. Masa sholat wajib barat? Itu kan tidak bisa. Sholat wajib petang, ya tidak bisa. Sedikit memahami, menerangkan tentang awal sejarah, tentang bahasa, tentang Islam, sudah diluruskan melalui video-video guru. Dengan melalui video ini untuk bahasan tentang sholat isya, subuh, luhur, duhur, atau asar, itu baru dituntun dengan cara yang benar, diajarkan spiritual dengan bimbingan melalui kitab-kitab guru, juga bisa melalui para murid santri yang sudah mempunyai nilai status, makom, dan derajat yang disebut guru, wali bait. Disitulah nanti kalian akan mendapatkan bimbingan, sehingga kehidupanmu akan mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Semoga video ini sangat mencerahkan dan membantu seluruh umat di penjuru. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.